Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sarmili. Nah, di video kali ini ada salah satu mahasiswa yang motornya dirampas oleh oknum debt collector. Ya, ada komentarnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Minta nomor WA yang bisa bantu saya. Motor saya diambil di SEK ketika kuliah dan saya menebus motor 7.500, maksudnya mungkin 7.500.000. Dan saya menebus motor 7.500.000 mintanya di SEK. Gitu. Oke, jadi gini saudaraku semuanya. Ketika Anda yang mempunyai angsuran kredit motor ataupun mobil, ini fokus ya. Jadi motor mobil itu di barang bergerak. Nah, itu yang harus Anda pahami ketika Anda motornya ingin ditarik atau dirampas, entah itu di jalanan ataupun di rumah, dimanapun pokoknya. Jangan mau Anda menyerahkan begitu saja. Walaupun debt collector itu memaksa, ya bahwasanya unit ini harus dibawa, jangan mau. Contoh salah satu begini. Ketika Anda menggunakan motor Anda yang bermasalah, yang telat melakukan pembayaran, lalu Anda diberhentikan oleh matalang ataupun debt collector. Anda diberhentikan paksa di jalanan. Nah, yang harus Anda lakukan adalah Anda ambil kuncinya, Anda kantongin kunci motor tersebut atau kunci mobil tersebut. Ya. Nah, lalu Anda tanya, debt collector ini mau ngapain gitu. Pasti dia akan menjawab akan mengambil kendaraan tersebut. Ya. Nah, lalu apa yang Anda harus jawab? Ya, Anda bilang, ya kalau Anda mau motor ini, kalau memang Anda mau motor ini atau mobil ini, ya Anda ke rumah saya. Karena saya menerima kendaraan pun di rumah, bukan di jalanan. Itu yang pertama. Nah, kalau masih nggak mau tuh debt collector diajak ke rumah, ya, ajak ke kantor polisi. Kalau tidak mau ke rumah, ya udah kita selesaikan permasalahan ini di kantor polisi. Pasti debt collector tersebut tidak akan berani, ya, karena jelas debt collector itu tidak mempunyai hak, ya. Yang punya wewenang itu hanya pengadilan. Jadi tidak sembarangan. Boro-boro debt collector, pihak leasing pun tidak mempunyai hak untuk mengambil kendaraan yang kita angsur, yang kita kredit. Jadi yang punya wewenang itu pengadilan. Pasti nggak akan berani kalau diajak ke kantor polisi. Kalau masih tidak mau juga, ya pastinya debt collector itu akan terus melakukan intimidasi. Maka dari itu saudaraku semuanya, berhentinya jangan di tempat yang sepi, berhenti di tempat yang rame. Ketika dia bermacam-macam di tempat, Anda teriakin maling, gitu, ya, karena jelas sudah melakukan perampasan. Nah, jadi untuk saudara kita yang motornya sudah dirampas, solusinya gimana? Ya, begini. Misalkan hari ini motor Anda dirampas, nah saat ini juga pun Anda harus minta pendampingan kepada orang yang betul-betul memahami tentang barang bergerak ataupun fidusia. Anda minta pendampingan saat ini juga, ya. Insya Allah motor itu bisa kembali lagi kepada Anda, ya, tempatnya Anda sebagai debitur. Nah, tapi kalau Anda hari ini motornya dirampas, kendaraannya dirampas hari ini, berapa hari kemudian baru Anda minta pertolongan kepada orang yang benar-benar sudah mengerti tentang fidusia ataupun barang bergerak. Ya, itu udah berat, ya. Berat. Karena apalagi ya banyak banget debt collector yang menyalahgunakan tugasnya ketika dia sudah mendapatkan kendaraan yang dia ambil. Kebanyakan tuh unitnya ataupun kendaraannya tidak diserahkan ke leasing, ya. Ada oknum juga gitu. Banyak sekali ada oknum juga yang ketika dia sudah mendapatkan kendaraan, tidak dia serahkan ke leasing, yang ada dia jual. Itu banyak sekali terjadi di lapangan. Ya, ada yang benar-benar amanah, profesional, kendaraannya dibalikin ke leasing. Tetapi ketika kendaraan Anda ditarik hari ini, dirampas hari ini, berapa hari kemudian Anda baru minta pertolongan, lah itu agak sulit. Misalkan hari ini dirampas, hari ini juga Anda minta pendampingan kepada orang yang mengerti tentang barang bergerak ataupun fidusia, insya Allah itu bisa kembali. Karena ya harus ada fidusia gitu, harus ada fidusia. Intinya buat siapapun Anda saudaraku semuanya yang motornya dirampas,
Ya, seperti itulah gambaran ataupun solusi arahan dari saya. Ya, jadi intinya debt collector itu tidak mempunyai hak, mereka tidak mempunyai legalitas, apalagi untuk menarik ataupun merampas kendaraan ya. Tidak bisa main sepihak sebegitu aja, nggak bisa. Tidak bisa ya, karena semuanya itu yang punya wewenang hanya pengadilan. Jadi harus ada keputusan dulu dari pengadilan, apalagi mengenai dengan fidusia ya. Jadi fidusia itu berkaitan dengan barang bergerak seperti motor dan mobil. Nah, jadi tidak sembarangan gitu. Maka dari itu, saudaraku harus tegas. Contoh misalkan tadi kan di jalanan Anda diberhentikan. Nah, yang kedua, ketika ada debt collector yang ingin menarik motor Anda dan menagihnya di rumah Anda dan dia memaksa motor akan dibawa, jangan mau diserahin, jangan mau ngikutin apa kata debt collector. Anda harus tegas gitu. Anda harus tegas, apalagi tuan rumah. Enak banget kalau debt collector itu datang ke rumah, lalu debt collectornya konyol ya, sampai memaksa ingin mengambil motornya, merampas motor Anda. Enak banget, Anda tuan rumah. Udah gitu. Lah, ini motor siapa? Tanya gitu. Ya kan? Ini motor kantor, pasti debt collector jawabnya seperti itu. Ini motor kantor. Nah, Anda sebagai nasabah tunjukkan STNK-nya. Nih di STNK nama siapa? Nama kantor lo apa nama gua? Gua kan nasabahnya nih, ini nama gua ini. Lo baca nih, sama nggak dengan nama gua di STNK? Gituin. Ya, kantor itu hanya pembiayaan, leasing itu hanya pembiayaan. Gue sebagai nasabah ya, yang mengkredit motor ini. Ketika gua belum bisa bayar, apakah lo sebagai debt collector dan leasing mempunyai hak untuk menarik motor ini? Tidak bisa main sepihak begitu aja, nggak bisa. Semuanya itu ada prosedurnya, apalagi mengenai tentang fidusia. Ya, jadi intinya Anda jangan mau mengikuti debt collector yang ingin merampas atau menarik motor Anda atau kendaraan Anda atau mobil Anda. Ya, jangan pernah mau gitu. Jadi intinya Anda harus tegas. Kan kalau motor itu, kalau bagi yang awam sangat meresahkan sekali ketika dia ingin mengambil kendaraan Anda ya. Bagi yang awam pasti akan ketakutan dan pasti akan bingung gitu, harus gimana. Nah, jadi intinya Anda harus tegas. Intinya, poinnya adalah debt collector tidak mempunyai hak ya, leasing pun tidak mempunyai hak untuk mengambil sebuah keputusan sepihak. Intinya seperti itu. Jadi semuanya itu yang mempunyai wewenang adalah pengadilan. Anda jangan lemah ya, Anda harus pahami poin ini. Mereka tidak mempunyai legalitas. Debt collector tidak mempunyai hak untuk merampas ataupun menarik kendaraan. Bahkan bank pun tidak mempunyai hak untuk menyita rumah. Jadi semuanya itu keputusannya ada di pengadilan. Yang sudah terjadi seperti ini ya, kalau kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu, itu kemungkinan besar sulit ya untuk kembali lagi kendaraannya. Jadi buat saudaraku semuanya, ya intinya Anda harus tegas dan Anda harus pahami poin-poin yang ada di video ini yang saya sampaikan. Ketika Anda mengalami keterlambatan melakukan pembayaran angsuran kredit motor ataupun mobil, ya poin-poin yang tadi saya sampaikan Anda pahami. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.